Siapa di antara teman hati yang masih menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk mengurangi intensitas dalam beraktivitas? Padahal, saat menjalankan ibadah puasa, tubuh tetap memiliki energi penuh untuk melakukan pekerjaan seperti di bulan-bulan biasa. Bahkan, bulan Ramadan adalah waktu emas untuk meraih pahala sebanyak mungkin dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya tidur dan menunggu azan maghrib berkumandang. Olahraga di bulan Ramadan punya banyak manfaat loh, teman hati. Setelah sahur, kita dapat melakukan gerakan olahraga ringan seperti yoga, jalan santai, bersepeda, atau latihan beban ringan. Apa khasiatnya? Saksikan selengkapnya di Kalam Hati Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di program Religi Kompas TV Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, saat ini saya nggak sendirian nih, sudah ada Ustadz kita yang setia menemani kita, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini nih Ustadz dan juga Taman Hati semuanya, kita nih lagi di bulan Ramadan ya, dimana kita tahu ya kalau umat muslim itu kan melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan full. Ya insya Allah nih kita full ya, 1 bulan full ya Ustadz ya. Tapi biasanya kita kan mengurangi aktivitas ya kan. Padahal di masa puasa ini kita tuh tetap harus bergerak loh, harus beraktivitas pastinya ya. Yuk kita simak nih artikel berikut ini. Meski dilakukan dengan intensitas ringan, olahraga setelah sahur punya banyak manfaatnya. Lebih produktif karena mampu membantu tubuh melepaskan hormon endorfin. Tidur malam lebih nyenyak karena dapat membuat waktu tidur lebih teratur dan kualitas tidur semakin membaik. Menjaga tekanan darah. Penelitian menunjukkan orang yang rutin olahraga pagi, tekanan darahnya cenderung stabil. Metabolisme lancar karena olahraga setelah sahur memicu tubuh membakar kalori yang kita makan saat sahur menjadi energi. Nah, intinya nih ya, kaum-kaum rebahan yang semakin banyak di bulan Ramadan harus memikirkan nih, karena walaupun puasa sebenarnya ini bukan excuse atau alasan kita untuk jadi malas bergerak ya kan, alias mager ya kan. Nah, Ustadz gimana nih? Karena kan kita tahu ya, justru saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita harusnya terus bergerak ya kan, memaksimalkan ibadah malah ya kan, karena kita tahu Masya Allah nih di bulan Ramadan ini adalah bulannya kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, karena banyak sekali ganjaran pahalanya yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Jadi ini Masya Allah bulan yang sangat istimewa. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Ustadz. Ustadz, kan biasanya nih kalau kita yang namanya bulan Ramadan nih ya, identiknya dengan aduh aku lemes nih karena nggak makan nggak minum gitu ya. Ini gimana dari sudut agama sendiri nih Pak Ustadz? Ya, baik ya. Mungkin ya orang-orang yang mensugesti dirinya, tersugesti karena nggak makan langsung lemes gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan tidak seperti itu juga. Artinya kan bukan kita nggak makan, kita makan. Hanya waktunya di sahur dan di berbuka kan begitu, di maghrib gitu. Tidak makannya kan hanya ketika setelah sahur dan kemudian sampai ke maghrib. Nah artinya apa? Jadi kalau kita tadi bahas tentang permasalahan orang-orang rebahan ini memang sayang sekali kalau di bulan Ramadan ini justru waktunya dihabiskan dengan rebahan. Betul. Karena ketika agama atau tuntunan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu bahkan harus kemudian menghidupkan malam. Jadi yang biasanya di luar bulan Ramadan kita kan malam-malamnya tidak hidup, artinya apa? Banyak tidurnya. Betul. Ya, banyak istirahatnya gitu, tahajud juga sesekali misalnya, atau misalnya setiap hari tahajud juga waktunya tidak sepanjang ketika bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan justru tuntunan Rasulullah hidupkan malam-malam di setiap bulan Ramadan. Artinya justru kita malam-malam itu jangan banyak tidurnya. Jadi kita itu kalau misalnya ini tuntunannya ya, kalau seandainya kita setelah berbuka, kita sholat maghrib, kemudian nanti kita sholat isya, kemudian kita tarawih. Setelah tarawih kita istirahat tidur, tapi terus kemudian bangun untuk tahajud lagi. Jadi bukan dengan tarawih tahajudnya lepas, bukan. Tapi tarawih setelah itu tidur, bangun kemudian tahajud lagi. Apalagi di sepertiga di malam di bulan Ramadan ini kan sepertiga yang spesial. Betul. Ya, di bulan Ramadan loh, ingat Ramadan itu bulan yang betul-betul bulan spesial. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Iya. Bulan yang kemudian pahala kita dibalas berkali-kali lipat ganjarannya. Nah, karenanya bulan Ramadan tentu
bulan sebetulnya kita harus terus bergerak, berbuat kebaikan. Ibadah-ibadahnya saja kemudian kita lihat diperbanyak, ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Misalnya gini, kita lihat duha-duha di pagi harinya itu harus ditegakkan. Karena duha-duha di pagi hari ini berbalas pahala-pahala wajib. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat belum sunnah-sunnah seperti rawatib yang sudah seharusnya kita lakukan. Belum lagi kalau kita menghidupkan dengan kita al-hal wal murtahal. Kata Rasulullah SAW kan ditanya, wahai Rasulullah, apa sih yang Allah inginkan, pekerjaan apa di bulan Ramadan yang Allah inginkan atau senangi gitu dari kita semuanya. Rasul menyebutkan al-hal wal murtahal, artinya apa? Membaca Quran sampai khatam, kemudian mengulanginya lagi, kemudian mengulanginya lagi terus menerus. Jadi artinya kita harus banyak tadarus di bulan Ramadan, membaca Quran di bulan Ramadan, harus banyak berzikir di bulan Ramadan. Nah, selain itu, ini kan urusan-urusan ritual hablum minallah. Ada permasalahan hablum minan nas, di mana kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, semestinya ketika kita lihat bulan Ramadan ini, bulan bahkan kita itu diberikan energi yang lebih oleh Allah untuk melakukan sebetulnya pekerjaan yang lebih juga. Harus kita melawan yang namanya rasa malas. Malas itu pertama kan pasti mindset. Mindset kita, aduh nggak makan, artinya kita lemes gitu. Itu mindset aja. Tapi sebetulnya kalau kita sudah coba masuk ke aktivitas keseharian, nggak lemes-lemes juga, biasa aja gitu sebetulnya. Mensugesti ya. Mensugesti. Jadi dia bilang nggak kuat beneran di akhirnya. Karena kan apa yang kita bicarakan ya itu kan yang kemudian mensugesti bahkan jadi doa kan gitu. Betul. Nah, ini yang harus kita lawan dengan insya Allah kita akan melakukan berbagai hal kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, yang insya Allah justru ini yang kemudian melengkapi bukan hanya pahala-pahala urusan hablum minallah tetapi hablum minan nasnya juga gitu. Nah, disinilah buat seakan-akan ini bulan Ramadan kita yang terakhir, makanya kita harus betul-betul maksimal gitu. Optimal. Jadi nggak ada katanya lagi untuk kita males, nggak ada katanya lagi kita buat menunda ya. Justru ini saatnya kita bergerak maksimal, terutama dalam memaksimalkan ibadah kita gitu ya Pak Ustadz ya. Mbak Intan ya, di dalam satu hadis itu disebutkan jika seandainya bulan Ramadan, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal itu memohon kepada Allah agar supaya bisa kembali lagi masuk dalam bulan Ramadan walau hanya 1 detik pun. Karena di dalam bulan Ramadan 1 detik Allah berikan rahmat itu bisa menghancurkan, menghabiskan semua dosa-dosa kita, bisa menyelamatkan kita dengan rahmat Allah tadi. Nah, karenanya ketika 1 detik pun kita orang-orang itu tidak mau kehilangan bulan Ramadan, masa kita melalaikan bulan Ramadan gitu. Betul. Nah, karenanya di bulan Ramadan ini kalau kita pahami ya kita mesti lebih justru membuat list ya pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat. Kita harus memilih yang terbaik dari yang baik gitu. Kalau yang buruk-buruk udah dibuang aja di bulan Ramadan, udah jangan adalah sedikit pun gitu ya yang menyia-nyiakan waktu, berleha-leha dan lain-lain gitu. Tapi justru di list jadwalnya yang mana saja yang kemudian membawa manfaat yang jauh lebih banyak gitu. Nah, itu yang kita pilih agar supaya insya Allah mendapatkan balasan juga yang terbaik untuk kita. Nah, jadi dengerin ya tadi kata Ustadz ya, bulan Ramadan ini justru bukannya kita harus bermalas-malasan, kemudian menjadikan puasa sebagai alasan kita untuk mengurangi aktivitas kita. Justru disinilah kita harus gaspol, terutama kita menggaspol untuk urusan ibadah kita, karena di sini saatnya pahala kita insya Allah dilipat gandakan. Kembali lagi di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, jadi gimana nih? Udah tahu ya kalau kita di bulan Ramadan ini, di bulan puasa nggak boleh bermalas-malasan. Tapi tentunya ada lagi pertanyaan, namanya manusia ya, dikasih satu, kemudian ada lagi pertanyaannya. Tapi kira-kira gimana ya kiat-kiat nih untuk bakar semangat kita agar terus kita tuh bergerak dalam beribadah di masa puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, Ustadz mungkin dari sudut pandang agama kita kan Masya Allah ya, segala macam juga ada jalan keluarnya ya. Nah, mungkin untuk kita biar semangat nih, Pak Ustadz gimana ya Pak Ustadz? Gini ya, untuk semangat kan selalu harus ada motivasi ya. Betul. Misalnya kayak, ayo Teh Intan semangat, tambah kerjanya lembur. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu. Betul. Ini juga sama, motivasinya ada motivasi khauf dan roja. Motivasi takut dan motivasi harap. Motivasi punishment dan motivasi reward kan begitu. Jadi intinya gini, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Kita di bulan Ramadan ini bisa sekaligus. Pertama,
kita termotivasi untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ya. Gimana caranya ngapusin dosa? Susah kan? Mau nggak dihapusin dosa dengan cara sakit? Mau nggak dihapusin dosa dengan cara bekerja keras tapi tanpa hasil? Betul. Mau nggak dihapusin dosa dengan cara-cara yang kita dapat musibah yang kita nggak suka? Ya. Kan nggak mau tentu. Betul. Di bulan Ramadan kita bisa ngapusin dosa dengan bukan lewat cara-cara seperti itu. Gitu. Karenanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan karena imanan wa ihtisaban, ya, ghufira lahu, kita bakal diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzanbi, dari yang lalu-lalu. Nah, kan enak tuh. Tapi intinya imanan wa ihtisaban artinya apa? Puasa ini memang betul-betul yakin, beriman atau mengimani, meyakini, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Melakukan ini semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Ingin melakukan semuanya karena dalam konteks ketaatan kepada Allah. Kemudian ihtisaban itu perhitungan. Kita semuanya segala sesuatu pahala, perhitungan dan lain-lain kita kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, dengan itu semuanya kita memohon, ya Allah, ampuni ini dosa-dosa kita semuanya. Nah, di sini bukan hanya dapat ampunan saja, tetapi juga dapat apa? Berlimpahnya pahala. Jadi sekaligus loh. Dosa diampuni, pahala dikasih. Ya. Kan kayak kita misalnya kerja lembur, utang dihapusin, dikasih bonus pula. Ya. Siapa sih yang nggak mau? Betul. Bulan Ramadan bulan yang seperti itu. Bulan dimana kita dunia wal akhirat lagi dapatnya. Di dunia dapatnya kenikmatan, didapat juga keberkahan. Di akhirat juga dapat balasan yang terbaik. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Nah, karenanya dengan memahami konsepnya, nggak ada lagi tuh pemikiran ayo kita rebahan, nggak ada. Pengennya ayo kita gerak supaya apa? Supaya tadi dapat bonus. Betul. Supaya dihapusin utang kan gitu. Betul. Nah, insya Allah dengan memahami ini semuanya, banyak-banyak mengkaji kalam hati seperti ini, insya Allah jadi terinspirasi dan semangat kan gitu. Betul, betul. Karena sebenarnya manusia itu kan paham akan teori-teori seperti ini ya. Betul. Tapi mungkin hanya baru sampai dimengerti saja, tapi nggak mencoba memasuki ke dalam pikiran kita ya. Karena sebenarnya tadi Ustadz katakan bahwa sebenarnya Masya Allah nih rewardnya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus kita kejar. Betul. Ya kan, karena kita sendiri kan kata ya Pak Ustadz ya, dosanya banyak banget. Alhamdulillah min dzalik. Ya itu dia, makanya tadi ini bulan Ramadan loh, seluruh bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kan ini, kalau nggak dikejar, kebangetan banget deh gitu. Karena Allah menawarkan apa? Keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia akhirat. Bayangin. Iya ya. Ini jadi harus ada pemicunya itu tadi. Nah, masa sih udah disiapin bonus yang seperti itu berlipat-lipat, orang nggak mau? Rugi banget. Tapi Ustadz kira-kira kalau misalnya kan untuk mengubah kebiasaan tuh nggak mudah ya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih yang misalnya Ustadz bisa berikan yang mungkin pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu yang terkait dengan membangun atau kebiasaan kayak tahajud itu kan ya kepengen tapi untuk rutin istiqomah kan susah ya Pak Ustadz ya gitu ya. Jangan berpikir istiqomah dulu, cobain aja dulu. Jadi kalau kita mikir, gimana ya susah istiqomahnya ya, pengen tahajud, pengen gini, pengen, tapi enggak aja gimana? Iya. Lakukan langsung. Makanya segera lakukan kebaikan itu ketika niat itu muncul. Sok lakuin. Saya pengen tahajud, tapi gimana ya caranya supaya tiap malam? Ya insya Allah dari yang malam ini nanti kita baru cobain terus. Kalau kamu sekarang berpikir gimana caranya setiap malam, sulit dan lain-lain, tidak dimulai. Nggak akan pernah mulai ya? Nggak akan pernah bisa mulai, tapi mulai saja langsung. Karena apa? Karena nanti akan dimudahkan sama Allah. Ketika kita mulai, kan begini konsepnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi artinya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi ketika kita berpikir sulit, tapi ketika kita jalani, sungguh-sungguh aja, fa iza faraqta fansub, sungguh-sungguh aja kita jalani. Nanti sama Allah diberikan kemudahannya. Wa ila rabbika farghab. Berharap sama Allah, Allah kasih nanti kemudahannya. Begitu kan Allah Rahman, Allah Rahim. Allah akan mudahkan itu semuanya buat kita. Itu. Jadi ya memang intinya adalah bagaimana kita bisa mau memulai aja dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Karena biasanya kalau kita pikirkan yang berat-berat akhirnya itu membuat kita nggak pernah memulai ya. Itu dia, seringkali yang namanya gangguan kita itu adalah apa? Malas itu kan karena tidak mau mencoba. Iya. Males gitu. Pas sudah dicobain enak gitu kan. Masalahnya gitu. Kenapa nggak dari dulu ya saya nyobain kan gitu. Karena awalnya ada
blockage, ada yang menghalangi yang kemudian kita nggak berani tembus gitu. Betul, betul. Nah, makanya Islam, agama mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu punya konsep insya Allah. Ayo cobain insya Allah gitu. Nah, insya Allah ada jalan, insya Allah dimudahkan, insya Allah diringankan kan gitu. Nah, disitulah kita harus pakai konsep itu. Karena kalau enggak dihalangin terus. Mau nyoba tapi takut mau nyoba tapi nanti jadi beginilah, nanti gitulah, nanti kalau saya bangun tahajud nanti puasa siangnya nggak kuat kan? Atau ada aja gitu ya alasan-alasan yang dibuat-buat aja yang semua. akhirnya alasan ini justru memang mengiyakan rasa malesnya kita. Nah, hati-hati nih kayak abis sahur, aduh enaknya tidur nih gitu kan. Padahal olahraga setelah sahur itu bagus gitu ya. Nanti kan tentu setelah ini juga akan ada dokter nih yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Dan yang pastinya juga ini menjadi pembelajaran nih buat kita ya nggak sih Ustadz ya, bahwa maksudnya di Ramadan kali ini yang insya Allah kita bisa jalankan dengan baik dan full ini, bahwa kita bisa lebih maksimal dan lebih baik dari Ramadan tahun lalu ya harusnya ya. Nah, amin, insya Allah seharusnya seperti itu kan. Orang yang misalnya sama-sama hari ini tuh orang yang rugi gitu. Orang yang mundur celaka gitu. Tapi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, insya Allah semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin ya. Nah, teman hati, kita masih berbicara mengenai apakah enakan langsung tidur atau olahraga ketika setelah sahur. Ini kita pengen tahu nih, maka kita mau tanya sama teman-teman semuanya, kira-kira menurut teman hati kalau habis sahur ini enaknya tidur lagi atau langsung beraktivitas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman hati, saya Faridian. Tema Kalam Hati Ramadan kali ini adalah bergerak di masa puasa. Ngomongin masalah bergerak nih, biasanya kan saat kita sahur, kita pasti baunya mau tidur lagi. Nah, gimana nih pandangan teman hati mengenai kegiatan setelah sahur? Yuk kita lihat yuk, setelah sahur lebih milih aktivitas langsung atau tidur lagi? Kalau saya pribadi sih selama saya puasa, seringnya sih nggak tidur lagi karena lebih ke ngapainnya, misalnya entah pagi itu sempet jalan atau keluar bantuin keluarga beli sayuran atau gimana gitu. Jadi seringnya sih sekarang lebih lebih ke aktivitas lagi sih, nggak tidur lagi. Biasanya sih saya tidur lagi karena kan harus kerja ya paginya, jadi harus tidur. Lebih aktivitas sih setelah sahur. Kenapa lebih milih untuk beraktivitas? Supaya makanan nggak terlalu numpuk aja sih di perut, biar bisa terserap dengan baik oleh tubuh. Aktivitas lagi sih, sekalian nunggu sahur terus langsung, karena saya ojol ya, saya langsung narik lagi. Biasanya sih karena anak-anak masih PJJ ya, jadi biasanya sih aktivitas sih, beres-beres rumah lah biasa. Langsung aktivitas. Kalau boleh tahu kenapa? Karena saya paginya kerja. Ada. Langsung aktivitas, biasanya habis sahur saya tadarus dulu, terus subuhan, terus bebenah, nggak langsung tidur lagi karena nggak bagus untuk kesehatan. Itu dia jawaban para teman hati mengenai aktivitas mereka setelah sahur. Bagaimana dengan pendapat Ustadz dan Dokter di studio? Yuk kita balik ke studio. Emang susah ya, bagaimana lagi dong, enaknya kan sahur itu setelah selesai maunya tidur ya, tapi nggak bisa. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi meskipun agak susah, tapi kita harus biasain untuk nggak tidur lagi setelah sahur ya. Jika menu sahur lebih banyak karbohidrat, besar kemungkinan kadar gula darah melonjak dan menimbulkan rasa lemas dan mudah lapar. Menu sahur ideal antara lain adalah protein yang rendah lemak, kemudian oatmeal, sayur, dan juga buah. Termasuk pula buah kurma. Sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, kurma adalah buah dengan berjuta manfaat yang mencukupi kebutuhan nutrisi saat sahur. Nah, jadi udah tahu ya, apa yang kita makan saat sahur ini juga mempengaruhi kita menjadi lebih mager atau enggak nih, gitu ya. Dan yang pastinya kandungan yang ada dalam buah kurma ini nih bisa memberikan kita energi untuk bergerak di saat puasa. Kalau ini kita udah tahu ya, sunahnya udah ada gitu, tapi tentunya lebih enak kalau kita mengkajinya bersama dokter nih. Dokter, langsung aku tanya nih dok. Tadi kan ada artikel ya dok ya, apa yang kita makan di saat sahur itu kalau salah menyebabkan kita jadi mudah ngantuk, lemas gitu kan, akhirnya puasa nggak berenergi gitu. Sementara tadi saya juga sempat menyebutkan kurma ini adalah salah satu buah-buahan yang memang disarankan ya, kemudian disunahkan juga untuk kita makan. Nah, memang ini bisa memberikan ekstra energi ya buah kurma ini ya dok ya? Iya, jadi begini Mbak Intan, kurma ini menarik nih, kecil tapi energinya luar biasa. Ya. Dan itu menyebabkan kita menjadi full tenaga. Kalau nggak ada energi yang masuk, maka tenaga kita nggak ada. Kelebihan energi pun berdampak buruk.
kekurangan energi pun juga berdampak buruk. Maka itu secukupnya sebenarnya ya, karena Islam tidak juga melarang sesuatu yang berlebihan. Betul. Gitu ya. Jadi kurma itu memang sumber energi, instan tuh langsung dirasakan. Ya, apalagi pas buka tuh makan kurma itu 3 butir atau 5 butir atau 7 butir, kemudian kita sholat, habis itu kayaknya segar itu. Karena dia memberikan energi yang cukup. Ditambah lagi kandungan-kandungan nutrisinya kan, kalium. Kalium juga berperan penting untuk kontraksi otot. Betul. Otot itu butuh kalium nih untuk kerja. Nah, jadi tenaganya dari sumber dari karbohidrat di kurma itu sendiri, sumber gulanya, kemudian kalium untuk tenaganya, kuatlah kita. Insya Allah seperti itu. Insya Allah ya. Iya. Jadi memang ternyata segala sesuatu yang memang disunahkan ini selain mendapatkan pahalanya juga kita tahu bahwa manfaat kesehatannya juga luar biasa ya. Iya. Nah, dokter, kita kan lagi bahas mengenai bahwa di bulan puasa ini sebenarnya bulan dimana kita lebih menyemangati dalam beribadah ya. Tadi Ustadz juga sudah menjelaskan gitu ya. Tapi pada kenyataannya nih, banyak yang akhirnya kita nih puasa tapi lebih banyak tidurnya gitu. Jadi bangun kalau ada waktu yang sholat bangun, kemudian ya ngaji sedikit tidur lagi gitu ya. Tapi sebenarnya dampak buruk bagi kesehatan nih di saat kita puasa kemudian tidurnya juga banyak banget tuh ada nggak sih? Ada pasti Mbak Intan. Orang yang kebanyakan tidur itu lebih mudah obesitas yang pasti. Iya, karena kalori tidak digunakan. Karena tidak digunakan, ya udah disimpan di dalam tubuh, akhirnya menjadi lemah. Satu, kalau misalnya kalori juga tidak digunakan, kadar gula di dalam darah juga meningkat kan, malah bisa menyebabkan risiko timbulnya diabetes. Maka itu kebanyakan tidur enggak bagus, kurang tidur juga enggak bagus. Betul. Makanya tidur yang cukup. Nah, kadang-kadang kualitas tidur kita nih juga harus diperhatikan. Kadang-kadang banyak tidur tapi seperti tidak tidur. Nah, tetapi sedikit tidur kadang-kadang berkualitas tidurnya. Tidur dalam keadaan bahagia, tidur dalam keadaan lelah akibat ibadah. Karena capek baca Quran gini, aduh, akhirnya ngantuk. Wah, itu nikmat sekali. Sebentar saja itu terasa nikmat. kayak udah nge-charge semuanya ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi itu ya, memang tadi dokter udah mengatakan dari awal bahwa segala sesuatu yang kalau berlebih juga nggak bagus, gitu ya, kurang juga nggak bagus, tapi tentunya adalah bagaimana kita mencari kualitas tidur kita nih, ya kan, bukan banyak-banyakan ya, bukan kuantitasnya ya, tapi kualitasnya. Nah, tapi ini juga aku pernah baca nih dok, dan juga mungkin nanti Pak Ustadz bisa melengkapi ya. Jadi ternyata gerakan-gerakan sholat ini adalah gerakan-gerakan yang ternyata baik juga buat kesehatan ya. Gimana dokter? Nah ini menarik ini. Saya akan cerita dari awal dulu nih. Dari mulai kita wudhu saja dulu tuh. Wudhu itu bermanfaat luar biasa. Ya kan, dari kita istinsyak juga ada tuh. Tapi kalau bulan Ramadan jangan gitu ya. Membersihkan muka itu sudah bermanfaat luar biasa. Terus kemudian ketika sholat takbir begini kan. Bayangkan begini, ini otot ini akan gerak nih. Berapa kali coba? Berapa rokaat tuh? 17 rokaat, belum dihitung sunnah, belum ditarawih. Ini gerakan otot ini melatih otot-otot di daerah bagian atas. Makanya kenapa gerakannya harus sempurna ya? Iya, sempurna, harus benar. Terus kemudian jantungan di kiri. Otak pasti distribusinya kalau ke atas berlawan gravitasi, maka banyak di bawah. Ketika ruku, sejajar tuh, jantung, otak. Kemudian sujud, bagian ke atas. Ternyata ada ritual yang harus darahnya banyak ke bawah, kemudian disamakan, kemudian ke bagian atasnya. Makanya keren ini, keren sekali ini. Jadi ada pembagian dari sisi distribusi darah. Belum lagi ruku. Ketika ruku ini, otot ini ketarik nih. Ini bagus sekali untuk orang-orang yang masalah di tulang belakang nih. Tapi ruku yang sempurna. Seperti apa ketika ada orang menaruh gelas di punggung itu nggak jatuh lah gelasnya. Jadi nggak melengkung ya? Iya, nggak terlalu begini, nggak terlalu ke atas gitu loh. Jadi harus sempurna. Tambah lagi sujud. Aliran darah ke otak menjadi lebih efektif. Karena kenapa? Jantung letaknya lebih tinggi, otak lebih rendah. Maka nutrisi ke otak menjadi lebih efektif. Mencegah pikun, meningkatkan kecerdasan. Dan satu lagi itu, ketika sholat itu kan ngelihat tempat sujud tuh. Ya kan, harus tempat sujud, nggak boleh gini-gini nih. Ya kan, sujud. Maka itu akan mendekat gitu ya, kemudian menjauh, mendekat, menjauh, kecuali tahiyat ya, ngelihat sini. Itu melatih daya akomodasi mata tuh. Jadi relaksasi, kemudian akomodasi, itu juga bisa mencegah mata minus, mencegah mata plus. Itu dari sisi itunya. Belum lagi efek ketenangannya, Mbak. Intan, wah luar biasa. Orang sholat itu kan harus khusyuk ya. Khusyuk itu tuh endorfin keluar.
terus kemudian hormon-hormon bahagia menjadi keluar, hormon stres pun juga akan tereduksi. Maka itu efek psikis dapat, efek fisik pun juga dapat. Duduk di antara dua sujud pun juga bagus untuk ini kontraksi di daerah otot-otot perut, ruku, terus kemudian sujud, kemudian diri lagi. Ini kan otot akan tertekan, relaksasi, tertekan, relaksasi. Jadi kalau bisa dibayangkan di bulan Ramadan kita banyak melakukan sholat. Sholat wajibnya 17 rakaat, sholat tarawehnya mungkin 11 rakaat, sholat sunnah-sunnahnya berapa rakaat? Luar biasa itu sholat itu. Jadi maka itu sholat itu bermanfaat sekali. Jadi makanya kenapa suka dikatakan bahwa sholat itu gerakannya harus sempurna, karena dari segi kesehatannya juga ternyata itu Masya Allah ya buat tubuh kita ya. Luar biasa ya. Nah, yang pasti ini setelah penjelasan dari dokter dan juga Pak Ustadz tadi, memang kita ini harus tetap semangat walaupun kita berada di bulan Ramadan dan kita sedang melaksanakan puasa nih. Supaya badan gak lemas dan bisa semangat bergerak di masa puasa, kita perlu booster nih yang membantu memberikan ekstra energi agar siap untuk puasa full. Wah, apa tuh Mbak Intan? Mau kau kasih tahu nggak Pak Ustadz? Mau. Nah ini nih, tapi aku izin buka ini dulu ya, buka masker ya Pak Ustadz ya. Jadi ini nih Pak Ustadz nih, yang bisa memberikan ekstra energi di saat di bulan puasa supaya puasa kita full ya kan. Nah ini adalah Energen kurma. Ini pas banget loh untuk sahur. Kenapa? Karena sekarang segala kebaikan kurma tersedia di Energen kurma. Dan yang pastinya ini juga penuh dengan nutrisi dari sereal, dilengkapi dengan susu, telur, dan juga Sigmafit. Waduh, ini nih kalau kita minum segelas sereal Energen kurma ini nih saat sahur dan juga berbuka puasa, ini Masya Allah tenaga kita ini luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz liatin saya aja, diambil dong Pak Ustadz. Kita sama-sama cobain Pak Ustadz. Emang cukup nih segelas nih? Ih cukup Pak Ustadz. Enak deh, cobain. Ini kita coba Pak Ustadz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak ya Pak Ustadz ya? Doyan ini mah. Kalau kita minum atau makan kurma begini, ini bukan cuma dapat enaknya, tapi juga dapat pahalanya. Kenapa? Karena sunnah. Sunnah ya? Kan Rasulullah makannya kurma. Apalagi betul. Rasulullah bilang, iza aftaru ahadukum fal yuftir ala tamrin, fa'inahu barokah. Kalau kalian berbuka, makanlah kurma. Karena apa? Karena dapat berkahnya. Tuh, jadi kita enak dapat berkahnya juga, pahalanya dapat. Dapat semuanya ya. Tapi ini aku sukanya apa? Nih. Ya Allah, Pak Ustadz wanginya nih kurma banget. Beneran deh. Oh iya, wanginya wangi kurma nih ya. Iya kan? Terus manisnya enak nggak Pak Ustadz? Ini manisnya pas banget nih. Pas banget kan? Tuh, aku juga suka. Aku minum lagi Pak Ustadz. Bismillah ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ini teman hati harus nyobain nih. Karena apa? Tadi Pak Ustadz udah nyobain, aku udah nyobain. Dan ini manisnya juga manis kurma. Yuk sekarang kita minum segelas sereal Energen kurma di saat sahur dan juga berbuka puasa. Berikan ekstra energi agar siap puasa full. Ayo ditaruh dulu Pak Ustadz. Atau mau pegang lagi juga boleh Pak Ustadz. Mau lanjut Pak Ustadz. Kita pakai masker dulu Pak Ustadz yuk. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi teman hati sepakat ya, untuk kita tuh tetap aktif meskipun kita sedang berpuasa. Jadi kita nggak ada alasan nih kita untuk mager-mager. Jadi kita harus tetap rutin olahraga juga, kemudian harus disesuaikan. Ini yang penting nih, yang ringan-ringan aja, nggak usah yang langsung berat ya. Seperti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati? Semoga selalu sehat. Nah, saya udah pakai baju olahraga nih. Itu berarti saatnya saya mengajak teman hati semuanya untuk berolahraga. Saya tidak sendiri. Ada Bro Putra. Assalamualaikum Bro Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi buat kaum-kaum rebahan, kaum-kaum mager gitu kan, ada nggak gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, apalagi di bulan suci Ramadan ini nih? Ada Bro. dong. Gimana? Kita sekarang menggunakan sebuah alat yang nggak umum dipakai buat olahraga, tapi bisa dipakai. Oh gitu? Nah, apaan? Ini. Oh iya, handuk. Nah, contoh ini ya. Kita lihat mandi nih? Kita, oh enggak? Kita berenang dulu. Oke. Oke. Nah, caranya gini. Namanya apa nih gerakannya? Kita akan melakukan gerakan namanya row. Ya, gerakan. Biar enak, kita sejajar aja kali ya Bro. Ya, ini. Nah. Pegang di ujung dan ujungnya. Pegang di ujung dan di ujungnya. Kemudian? Ya, lalu kita putar gini sampai dia melintir. Oke, baiklah. Kalau sudah? Sudah. Nah, sudah begini ya. Taruh di lantai, ujung bawahnya. Terus kita injak tengah-tengahnya persis.
Ya, lalu kaki yang satu lagi mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Nah, ini kita tarik ke badan kita ke bawah. Ke bawah. Tarik, terus tahan. 1, 2, 3, terus mundur. Terus tarik lagi. Tahan. 1, 2, 3, mundur. Wah, ini lumayan juga ya. Tarik lagi. 1, Fungsinya untuk apa 2, nih gerakan 3. seperti ini? Nah, ini untuk menguatkan lengan bagian atas sekarang. Sama punggung. Ya, berasa punggungnya paling berasa nih, pasti tarik, tahan. Wah, apalagi kalau ditahan, berasa banget. Ya, harus ditahan. Pas ditahan itu bagian justru yang paling bagus. Nah, jadi ini dia nguatin lengan di sini, sama di punggung. Di punggung. Ya, apalagi kalau misalkan punya masalah punggung gitu ya, ini bagus banget. Oke, ini cocok nih. Gerakannya simple. Berarti sudah tidak ada alasan lagi nih buat teman hati untuk mager. Karena gerakan yang tadi dicontohin oleh Bro Putra sangat gampang dilakukan, repetisinya sesuai dengan kemampuan, dan goalnya adalah tubuh kita sehat selama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Bro Putra. Nanti kita ketemu lagi ya. Nanti berikutnya lagi. Kasih tips gerakan-gerakan olahraga yang mudah dilakukan oleh teman hati di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut dokter gimana tadi gerakan yang tadi? Iya, sederhana tapi banyak bagian otot yang bergerak. Jadi sederhana itu ya, dengan menggerakkan tangan, terus menahan anduknya di kaki, itu kan sederhana tuh sebenarnya. Iya, betul. Tapi beberapa komponen otot juga terlibat, komponen kaki, komponen tangan, komponen dada, komponen perut. Jadi nggak Itu harus ke sederhana. gym ya? Harus ke gym dulu. Jangan zumba juga ya, bisa sahur ya nanti langsung aus gitu. Ibu-ibu Itu yang bisa dilakukan di rumah sederhana itu. Iya, baik. Terima kasih dokter dan juga Pak Ustadz ya. Ya, teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial di @dikalamhati. Nah, kali ini kita akan bacakan pertanyaan dari teman hati yang sudah masuk ya. Oke, ini dia pertanyaannya. Baik, nanti mungkin Pak Ustadz bisa jawab, kemudian dokter melanjutkan ya. Saya ingin bisa melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan dengan maksimal. Tapi rasanya berat sekali katanya. Bagaimana caranya nih agar saya bisa kuat secara spiritual dan fisik agar saya mampu melakukannya? Pertanyaannya mewakili pertanyaan banyak orang termasuk saya. Gimana nih Pak Ustadz dulu Pak Ustadz? Ya, saya kira yang namanya ujian ya, tentu kalau seandainya yang berat, balasannya juga berlipat-lipat. Ujian ringan, balasannya biasa aja. Boleh jadi kalau misalnya kita diuji sesuatu yang ringan, balasannya kipas angin doang. Tapi karena ini balasannya jannah gitu, surga gitu. Ya. Diampuni dosa-dosa, dimasukkan ke surga, tentu worth it lah kita menghadapi ujian-ujian yang terasa berat gitu. Nah, karenanya kalau saya lihat gini, kan konsepnya adalah seseorang itu selalu harus termotivasi oleh reward yang dia inginkan. Karenanya konsep jannah itu konsep yang dimana apapun yang kamu inginkan ada di jannah gitu. Saya suka olahraga misalnya, dokter suka kesenian misalnya. Terus di jannah ada nggak? Ada, bisa olahraga, bisa seni. Teh Intan suka makan, ada, kuliner ada, semua ada gitu. Nah, karenanya orang itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk apa? Untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan nanti. Kan gitu. Nah, karenanya kalau kita itu punya visi ke depan, visioner namanya, tentu agama ini mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang visioner, untuk melihat ke masa depan. Jadi bukan untuk hanya melihat 1-2 langkah ke depan saja, tetapi visinya jauh ke depan. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang bisa melihat masa depan. Misalnya, penemu-penemu bisa menemukan sesuatu teknologi yang sebetulnya berguna sampai 100 tahun ke depan, berguna sampai 200 tahun ke depan. Kalau kita diperintahkan sama Allah itu untuk visioner itu, untuk ke depannya itu bukan 100-200 tahun, untuk sampai ke akhirat kelak gitu. Nah, makanya visi orang-orang Islam itu harus jauh ke depan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu bukan hanya nanti memberikan keuntungan kebaikan pada kita saat ini atau besok saja, tetapi juga godannya itu godan akhirat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu, setiap diri mempersiapkan dirinya untuk hari esok kelak. Hari esoknya kapan? Nanti di akhirat. Nah, karenanya amalan sunnah tadi yang misalnya
saya ini di bulan Ramadan ini kan lemes nih. Tapi duha ini bukan bulan Ramadan aja akan melapangkan kepada kita permasalahan pahala dan rizkinya. Apalagi bulan Ramadan. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, dengan kita memahami itu saja sudah langsung, wah, ayo kita pengen deh hadiah yang berlipat ini, balasan yang berlipat ini dari Allah gitu. Nah, terus apalagi semuanya yang ada di bulan Ramadan itu balasannya berlipat. Nah, dengan itu semuanya, insya Allah secara spiritual ini kita akan lebih bersemangat karena jelas sekali, nampak jelas pada kita ini apa yang Allah sediakan untuk kita nanti di masa depan. Masya Allah. Jadi ini kita harus fokus ya, kita harus sharp sama tujuan kita dan kita harus visioner. Orang Islam itu, orang beriman itu harus visioner yang mau surga ya. Jadi apapun, insya Allah. Apapun insya Allah bisa dilawan, termasuk rasa malas ya, gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita keyakinan dalam diri. Kalau dari dokter sendiri, kalau untuk fisiknya gimana ya dok? Karena kan sunnah banyak sekali ya, ibadah sunnah ya, gitu ya. Fisik kan juga harus bisa mensupport ya. Baik, yang pertama semangatnya dulu nih. Kalau sudah ada semangat, tantangan apapun dia bisa lakukan. Ya kan, contohnya dia mungkin nggak bisa jalan, mungkin kalau dikejar anjing bisa lari dia. Iya betul. Karena memang harus ada desakan dulu. Yang kedua, sukai kegiatan tersebut, cintai kegiatan tersebut, maka kita akan enteng. Kalau kita udah merasa nggak cinta juga repot. Gitu. Jadikan ibadah itu suatu kebutuhan buat kita. Maka kita akan merasa karena saya butuh, saya akan termotivasi untuk menjalankan itu. Masalah fisik tuh kalau udah semangat muncul kuat lah. Ya, saya misalnya nggak kuat lari kenceng gitu, tapi kalau dikejar anjing pasti mau nggak mau saya lari kenceng karena ada motivasi yang kuat. Jadi motivasi itu melatih kerja otot menjadi lebih optimal gitu ya. Apalagi motivasi akhirat harusnya lebih kuat. Jadi sebenarnya bukan yang nggak bisa ya. Ketika kita mendapatkan motivasi yang kuat, maka kita bisa memerintahkan tubuh ini untuk lebih maksimal ya. Iya. Sebetulnya ya, agama ini mengajarkan kita itu untuk supaya kuat imajinasinya. Visioner itu kan imajinasi. Kalau nggak punya imajinasi ya nggak punya visi lah. Betul. Coba bayangkan gini, Allah sudah memotivasi tadi, men-trigger kita. Ada api yang begitu panas yang akan membakar kamu. Iya. Dan ada sebetulnya balasan yang terbaik yang apapun kamu mau itu bisa kamu dapatkan. Di surga. Surga. Nah, masa sih dengan dua ini kita nggak punya imajinasi bahwa seandainya kita tidak mau melakukan atau kita memungkiri segala sesuatunya nanti api yang kemudian kita dapatkan. Kalau kita masuk dalam ketaatan, kita memaksakan diri kita sekarang itu memotivasi, itu akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nah, ini kan jelas-jelas gitu. Iya. Nah, di sinilah saya ingin ke pemirsa konsepnya gini. Dunia ini penuh dengan kesulitan-kesulitan, kegelisahan, kekhawatiran, dan penuh dengan ketidaknyamanan. Kan banyak sekali dari kita yang tidak nyaman, ya. Masuk ke dalam beberapa hal yang nggak nyaman. Nanti kita nyaman lagi, tapi nggak nyaman lagi, takut, khawatir, dan lain. Kan begitu. Nah, kenapa kemudian ada setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang ditawarkan oleh Allah, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sangat nyaman, yang kemudian kita sangat bahagia di sana. Tapi caranya harus dengan apa? Dengan puasa Ramadan misalnya salah satunya. Masa nggak mau puasa Ramadan? Dengan sunnah-sunnah dalam Ramadan, masa nggak mau sunnah-sunnah itu? Apa kamu nggak cukup susah di dunia gitu loh? Sudahlah gitu. Ayo kita menghadapi masa depan kita dengan kebahagiaan gitu. Masa depan apa? Akhirat kelak jannah insyaallah kan gitu. Ini ya, jadi memang kita ini dituntut untuk kita bisa menggabungkan ya enggak antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Nah, kalau ada dokter ada tipsnya nggak dok biar kita bisa tetap semangat, biar kita bisa tetap bisa beraktivitas, terutama kita mengerjakan amalan-amalan tadi ya, baik yang wajib maupun sunnah dok dari segi kesehatannya? Iya, sama. Anggap ini sesuatu yang menyenangkan. Maka kita akan terasa ringan. Sambil dilengkapi dengan nutrisi yang cukup. Semangatnya ada, tapi kalau nggak ada nutrisi juga repot. Lemah juga. Kalau kata teman-teman, nggak kuat nanjak. Nggak kuat nanjak. Semangatnya ada, tapi nggak kuat nanjak. Iya, nutrisi juga harus baik, cukup. Gitu. Jadi ditunjang dengan aspek itu. Ya. Jadi sebenarnya semangat bagus ya, memotivasi diri bagus ya, tapi tentu kita harus mempersiapkan juga nih kondisi fisik kita gitu kan. Kita perhatikan mungkin kesehatan fisik kitanya gitu ya, Ustaz ya. Kemudian juga asupan-asupannya juga ya. Jadi jangan cuma punya semangat tapi sudah dijaga tuh. Kan Allah lebih menyukai muslim yang kuat, qawi itu.
daripada yang lemah. Ya, ya. Ibadah boleh sama tuh, tapi yang kuat Allah lebih senang daripada yang lemah. Iya, betul. Baik. Wah, ini jadi motivasi kita banget nih. Semoga kita menjadi ini ya, di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik, kemudian juga kita bisa beraktivitas normal, bahkan beraktivitas ibadah yang lebih maksimal lagi. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan ya, kita masih bisa berpuasa bersama keluarga, masih bisa ngobrol sama ustadz, sama dokter gitu ya. Tapi gimana ya teman-teman kita yang jauh dari kampung halaman, biasanya nih mereka kangen sama masakan rumah ya kan. Nah, ini ada Natasha, teman hati yang tinggal di Jerman, sampai bela-belain loh masak makanan Indonesia. Dan tentunya dia memasak makanan Indonesia ini karena apa? Sebagai rasa pengobat rindu. Dan ini dia titip rindu Kalam Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag teman hati Freunde. Namaku Natasha, WNI yang semenjak 9 tahun lalu menetap di Jerman. Sekarang aku dalam perjalanan menuju pusat kota Munich. Cuaca hari ini sangat dingin dan bahkan masih banyak salju meskipun sudah musim semi. Semenjak pandemi COVID-19 dan PSBB, di daerah Munich wajib memakai masker N95 di tempat-tempat umum. Jauh dari kampung halaman di bulan Ramadan, jadi bikin kangen masakan Indonesia. Jadi hari ini aku mau belanja bahan masakan dan jajanan di toko Indonesia. Nama tokonya Bali Asia, dan produk Indonesia apa aja bisa dicari di sini nih. Bahkan sampai cemilan semacam pisang dan risoles bisa dibeli di sini. Minta pastelnya 3 ya Pak, makasih. Sekarang aku dan keluargaku mengunjungi Victorian Market di Munich. Ini ialah pasar petani setempat. Bahan-bahan yang dijual di sini sangat segar dan khas produk lokal. Mereka juga menjual ikan, roti khas Jerman, dan bunga-bunga segar. Assalamualaikum. Saya Natasha. Jaman Kalam Hati ini titip rindu untuk warga Indonesia yang di Palembang, Sukabumi, dan di Jakarta. Tapi yang paling spesial untuk Oma. Untuk siapa? Iya. Keluarga kita yang paling kita kasih. Sayang sekali untuk tahun ini kita seperti tahun-tahun sebelumnya belum bisa merayakan Ramadan dan Lebaran di Indonesia. Mungkin suatu saat kita kalau ada rezeki dan umur panjang bisa berkunjung ke Indonesia sewaktu bulan Ramadan dan merayakan Lebaran selanjutnya bersama keluarga kita di sana. Oke deh, Joshua, is there something you want to say? I love you, Oma and Opa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, ternyata di Jerman ada pastel sama risoles juga ya. Kemudian tadi dibungkusnya juga kayak bener-bener di Indonesia banget gitu ya. Kebayang kangennya teman-teman yang ada di sana yang sedang berjauhan dengan keluarga. Semoga bisa segera pulang ke Indonesia tahun depan ya. Kemudian bisa melaksanakan Ramadan di Indonesia juga bareng sama keluarga. Bisa sahur dan berbuka pakai makanan Indonesia yang Masya Allah ngangenin banget ya. Insya Allah bisa kumpul bareng ya. Dan tidak terasa sudah sampai di ujung acara kita, dan yang pastinya terima kasih banyak buat Ustadz Erik, kemudian Dr. Agus juga terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga apa yang sudah di-sharingkan kita kali ini, tausiah dan juga ilmu dari dokter tadi juga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita tutup Kalam Hati dengan doa dari Ustadz Erik. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita sama-sama berdoa ya, pemirsa juga di rumah semua, kita satukan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai pemaafan ya Allah. Engkaulah yang mencintai pemaafan ya Allah. Karenanya ya Allah, ampuni, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, berikanlah kami kekuatan untuk selalu condong kepada kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.